Shalom semuanya. Firman Tuhan dalam Lukas 8 ayat 10 dikatakan di sana, lalu ia menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Shalom Elohim buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di sini saya ingin menceritakan kesaksian mimpi saya yang saya terima beberapa minggu yang lalu di bulan 4 atau di bulan April. Namun sebelum saya menceritakan kesaksian mimpi saya kepada kita semua, yang menjadi peringatan atau teguran atau warning bagi setiap orang-orang, bangsa-bangsa tanpa terkecuali di akhir zaman ini. Terlebih dahulu saya mau menyapa ketiga pribadi ilahi yang esa, yang sudah ada di tengah-tengah dunia di akhir zaman ini, memakai wadah-wadah tubuh yang terekselen dan rendah hati. Shalom, shalom Elohim kepada Roh Bapa Surgawi, Bapa Yahweh, Bapa Yesua HaMashiach Elohim yang memakai tubuh casing, Bapak Eman Lahagu. Salam hormat, salam kasih, salam damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang Maha Kuasa, yang oleh karena kekuasaannya tidak seorang pun dapat menghampirinya kecuali melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada Pangeran Ilahi, King of the Kings, Jesus Christ Alpha dan Omega, sumber terang ilahi yang sejati, terang kemuliaan Allah itu, dan yang merupakan wujud Allah itu sendiri, yang tertulis dalam Ibrani 1 ayat 3, yang telah datang ke tengah-tengah dunia memakai tubuh wadah yang terekselen dan rendah hati, yaitu saudara Aditya Nugrahanto. Salam kasih, hormat, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga kepada mempelai ilahi yang cantik, elok, mempesona dan terekselen, pribadi Roh Kudus itu sendiri, yang merupakan adalah Ratu Adil di akhir zaman ini untuk mengadili bangsa-bangsa, dan yang merupakan malaikat Tuhan yang tertulis di dalam kitab Wahyu 10 dan kitab Wahyu 12, yang memakai tubuh casing Ibunda Faye Hamdani yang cantik dan terekselen. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom Elohim, salam kasih, hormat, kasih, sukacita, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan shalom Elohim juga bagi kita semua, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang senantiasa merendahkan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menanggalkan kesombongan dan keangkuhan, yang senantiasa bertekun dan taat dan membangun hubungan yang melekat dengan Tuhan senantiasa di akhir zaman ini, yang dipakai dahsyat dan luar biasa di keempat penjuru mata angin. Shalom Elohim, salam hormat, kasih, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini saya ingin menceritakan mimpi kesaksian saya yang saya terima kurang lebih 3 minggu yang lalu, atau yang saya terima pada bulan April, yang sudah diartikan sebenarnya oleh Pangeran Ilahi atau Roh Yesus Kristus yang memakai tubuh saudara Aditya Nugrahanto pada saat ibadah ketiga pasukan, yang sudah diartikan. Namun saya rindu berbagi kembali sebagai peringatan secara universal melalui media sosial yang saya miliki. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara jasmani saya belum pernah pergi melakukan perjalanan atau singgah ke daerah Kalimantan ya Bapak Ibu. Tetapi di dalam mimpi itu saya sedang berada di dalam daerah kawasan Kalimantan. Namun Kalimantan apa saya tidak tahu, apakah Kalimantan Tengah atau Kalimantan Selatan saya tidak tahu. Tetapi roh itu mengingatkan saya sedang berada di Kalimantan. Dan di situ saya menjumpai seorang teman. Dan sebenarnya saya secara pribadi tidak memiliki teman atau sahabat yang sesuai dengan dalam mimpi saya itu. Kecuali memang saya memiliki teman, saya to the point saja, teman saya yang bernama Misi Arsita Borsitompul kalau tidak salah ya. Namun dalam mimpi itu saya bukan menjumpai beliau, teman yang lain. Namun roh mengingatkan saya itu mungkin berbicara menggambarkan teman saya yang ada di sahabat saya yang ada di Kalimantan. Dan
juga saya memiliki keluarga ya yang ada di Kalimantan, yaitu keluarga dari suami saya sendiri. Dan di sana saat saya berada di rumah teman saya atau sahabat saya itu, saya berkata kepada dia, "Kamu sedang apa?" Lalu kita berbincang-bincang. Tiba-tiba saat perbincangan itu berlangsung, saya mendapatkan teleponnya. Saya mendapat telepon dari seorang yang dipakai luar biasa di akhir zaman ini, yaitu wadah tubuh casing Bapak Sorgawi sendiri, yaitu Pak Eman Lahagu. Dan saat saya mengangkat, lalu Pak Eman Lahagu berkata kepada saya, "Bucan lagi di mana?" "Saya lagi berada di tempat sahabat atau teman saya di Kalimantan," seperti itu. Lalu Bapak Sorgawi mengingatkan saya, atau Pak Eman Lahagu mengingatkan saya, cari gunung yang tertinggi di daerah atau di tempat Bucan berada saat ini. Lalu saya melihat ada gunung tinggi ketepatan atau kebetulan di belakang rumah daripada teman saya ini. Lalu saya berkata, "Iya ada Bapak," saya bilang begitu. Lalu Bapak Sorgawi berkata, "Silakan lari sekencang-kencangnya tanpa menoleh ke belakang, naik setinggi-tingginya semampunya sampai ke ujung." Tanpa berpikir panjang, tanpa bertanya-tanya lagi, saya langsung mematikan handphone. Lalu saya mengajak teman saya itu. Namun teman saya itu berkata saya tidak mau ikut, karena dia merasa aneh dengan tawaran saya seperti itu. Kenapa tiba-tiba saat ngomong malah ngajak ke atas gunung seperti itu. Tetapi karena beliau tidak mau, saya tidak mau memaksa. Akhirnya saya pergi lari sendiri dan tanpa menoleh ke belakang sampai ke ujung daripada gunung yang tersebut, gunung yang ada di belakang rumah sahabat saya tersebut. Lalu setelah sampai di puncak, saya ngos-ngosan, lalu saya berbalik ke belakang. Saya melihat sekeliling ternyata sudah digenangi air. Hanya ada sedikit sisa daripada gunung itu tersisa, hanya berapa sentimeter ya, hanya ada berapa sentimeter dari tempat saya berdiri. Semuanya saya lihat sekeliling sudah digenangi air. Apakah ini yang dimaksud air bah, saya tidak tahu. Tetapi setelah selesai saya melihat sekeliling sudah tidak ada lagi yang tersisa, sudah digenangi, saya terbangun dari tidur saya atau mimpi tersebut. Dan saya sudah sampaikan kepada pribadi ilahi, yaitu Pangeran Ilahi sendiri yang ada di dalam tubuh Saudara Aditya Nugrahanto sudah mengartikannya. Jika Bapak Ibu penasaran, silakan ikuti kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan yang sudah diartikan di sana. Dan beliau berkata ya dan amin, dan akan tergenapi terjadinya banjir bandang, banjir yang tingginya luar biasa sampai bahkan ratusan meter ya Bapak Ibu di daerah Kalimantan tersebut. Sebab masa itu berapa tahun yang lalu sudah dilihat oleh Pangeran Ilahi sendiri. Nah, inilah yang merupakan alasan bagi saya menyaksikan, sebab saya percaya bahwa semua mimpi atau penglihatan yang Tuhan berikan adalah kode, yang merupakan rahasia sorga yang dibukakan kepada anak-anak Tuhan untuk disampaikan, disaksikan, supaya anak-anak Tuhan yang berada di daerah Kalimantan atau bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun saat ini berada, berjaga-jaga dan berdoa. Sebab zaman ini adalah zaman adalah penghakiman atau akhir zaman. Dan di sini dikatakan bahwa sungguh kepadamu diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Ini merupakan karunia kerajaan sorga, kerajaan Allah yang saya sampaikan kepada kita semua. Dan hal ini juga terkait dengan firman Tuhan yang terdapat di dalam Amos 3 ayat 7, dikatakan bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan sebelumnya kepada para nabi. Yaitu sana dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Dan saat ini para hamba-hambanya sedang menyampaikan pesan sorga atau peringatan-peringatan kepada kita di hari zaman ini. Dengarkanlah seruan ini dan mari kita berjaga-jaga, merendahkan diri dan merendahkan hati di hadapan Tuhan. Demikian Tuhan Yesus memberkati. Shalom Elohim.